Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas mengenai materi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi yang merupakan materi pada mata kuliah ekonomi makro. Mari kita simak materinya. Yang pertama kita pelajari adalah deskripsi pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Jadi kalau Anda ingin mempelajari pertumbuhan ekonomi, ada baiknya Anda mempelajari materi pendapatan nasional terlebih dahulu. Untuk menghitung nilai pertumbuhan ekonomi, maka data yang Anda butuhkan adalah data pendapatan nasional, atau dalam hal ini adalah produk domestik bruto. Pertumbuhan ekonomi merupakan kenaikan pendapatan nasional, yaitu wujud dari sebuah proses peningkatan kapasitas produksi. Faktor yang dapat mempengaruhi laju pertumbuhan tadi sudah Ibu bahas ya, yaitu pendapatan nasional yang kita kenal dengan PDB, produk domestik bruto, atau gross domestic product. Produk domestik bruto ini kemudian akan dijadikan tolak ukur dalam perhitungan laju pertumbuhan ekonomi. Satu di antaranya penyebab ekonomi menurun adalah total produksi yang menurun dari tahun ke tahun. Berikut cara menghitung laju pertumbuhan ekonomi. Jadi, tingkat pertumbuhan perekonomian ditunjukkan dalam bentuk persen, dan periode yang digunakan untuk menghitung laju pertumbuhan ekonomi biasanya adalah 1 tahun. Rumus ini merupakan rumus untuk menghitung pertumbuhan ekonomi. R dalam hal ini merupakan simbol untuk laju pertumbuhan ekonomi dalam satuan persen. Lalu PDB-RT merupakan produk domestik bruto pada tahun tertentu yang akan kita hitung. Lalu PDB-RT1 merupakan produk domestik bruto pada tahun sebelumnya. Jadi misalkan kita ingin menghitung laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020, maka yang akan kita masukkan adalah pendapatan nasional tahun 2020 dikurangi dengan pendapatan nasional tahun 2019 dibagi dengan pendapatan tahun 2019 dibagi 100. Oke, mari kita lanjutkan pada contoh soal. Berikut data domestik bruto real Indonesia pada tahun 2007 sampai 2019. Oh, sorry, ini salah ya. Harusnya 2017 sampai tahun 2020. Anda diminta untuk menghitung tingkat pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020. Ini datanya, berarti data yang akan kita gunakan adalah tahun 2019 dan tahun 2020. Kalau Anda akan menghitung laju pertumbuhan ekonomi tahun 2019, maka yang Anda butuhkan adalah 2018, 2019. Begitu juga kalau mau menghitung laju pertumbuhan ekonomi 2018, maka Anda butuhnya 2017 dan 2018. Oke, kita fokus ke perhitungan tahun 2020. Maka yang Anda butuhkan adalah PDB tahun 2020 dan 2019. Ya, jadi Anda masukkan saja PDB tahun 2020, Anda kurang dengan yang 2019, lalu Anda bagi dengan PDB tahun 2019. Berikut hasilnya, ini Anda kalikan 100%, karena merupakan persentase nanti hasilnya. Dan inilah hasilnya. Ya. Cukup mudah ya. Yang penting fokusnya adalah tahun yang akan Anda hitung, dibagi dengan tahun yang lalu, atau tahun sebelumnya, dikurang dengan tahun sebelumnya, dan dibagi dengan tahun sebelumnya. Oke. Nah, berikut perbedaan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi itu bersifat kuantitatif. Fokusnya pada nilai kenaikan pendapatan nasional. Jadi fokusnya hanya itu. Sedangkan pembangunan ekonomi itu jauh lebih kompleks. Pembangunan ekonomi tidak hanya fokus pada nilai kenaikan pendapatan nasional, tapi juga disertai dengan kenaikan struktur perekonomian, infrastruktur,
teknologi, pendidikan, dan kesehatan. Jadi jauh lebih luas dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi. Dan pertumbuhan ekonomi ini hanya fokus pada peningkatan ekonomi yang tadi dengan nilai pendapatan nasional, sedangkan pembangunan ekonomi jauh lebih luas daripada itu, karena pada pembangunan ekonomi selain memperhatikan nilai pendapatan nasional, tapi juga nilai pemerataan pendapatan dan peningkatan kesejahteraan. Baiklah, demikian materi pertumbuhan ekonomi, sangat singkat dan jelas dan juga mudah untuk Anda pahami. Terima kasih telah menyimak video ini. Jangan lupa klik subscribe dan juga klik lonceng untuk mendapatkan notifikasi pada video-video edukasi berikutnya. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum, selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua.